Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini, pada Minggu ke-21 setelah Trinitatis, dengan tema Minggu Tuhan mengasihi segala bangsa. Untuk mempersiapkan hati kita, marilah kita saat teduh, kita berdoa di dalam hati kita masing-masing, kita saat teduh. Amin. Mari kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 10 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku, pujilah Dia. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang amat mendukung anaknya. Tiada yang kepadamu diberi, tidakkah itu kuasa? Pujilah Tuhan yang bisa mengubah tubuhmu, dalam kasih-Nya seluruh hidupmu tertutup. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus,
dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Haleluya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Pemurah, kasih-Mu adalah kekal selama-lamanya. Kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah memelihara hidup kami hari lepas hari hingga pada saat ini. Kami memuji Engkau karena kami telah menerima berita kesukaan dari anak-Mu Yesus Kristus yang memberikan hidup yang kekal kepada kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah memberikan firman-Mu yang kudus itu kepada kami di dalam damai dan sukacita. Kasihanilah kami ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk melakukan firman-Mu itu dengan hati yang tulus. Ajarlah kami serta perbaharuilah hati kami agar semakin suci di hadapan-Mu sampai akhir hidup kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 19 ayat 1 tambah 5. Tuhanku Yesus, Raja alam raya, Allah dan manusia. Kau ku kasihi, Kau junjung aku, bahagiaku yang apa yang indah dalam dunia ini, lengkap dalam dirimu. Yang maha indah, harta surgawi, hanya Engkau ya Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu ke-21 setelah Trinitatis hari ini yang tertulis dalam Imamat 19 ayat 9 sampai ayat ke-18. Kita membacanya secara bergantian. Demikianlah firman Tuhan.
Pada waktu kamu menuai hasil tanammu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Juga sisa-sisa buah anggurmu, janganlah kau petik untuk kedua kalinya. Dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu, janganlah kau pungut. Tetapi semua itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamamu. Janganlah kamu bersumpah dusta demi namaku, supaya engkau jangan melanggar kekudusan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Janganlah kau kutuki orang tuli, dan di depan orang buta janganlah taruh batu sandungan. Tetapi engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah kamu berbuat curang dalam peradilan. Janganlah engkau membela orang kecil dengan tidak sewajarnya, dan janganlah terpengaruh oleh orang-orang besar, tetapi engkau harus mengadili orang sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi kian kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang seberangmu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hatimu, tetapi engkau harus berterus terang menegur orang sesamamu, dan janganlah engkau mendatangkan dosa kepada dirimu karena dia. Ayat 18 kita membaca bersama-sama. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah kau menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya.
pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada kesempatan minggu ini kita diajak untuk mengakui dan menyesali akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Tanpa kita sengaja, mungkin kita menyakitkan hati sesama kita, dan tanpa kita sengaja kita mendukakan nama Tuhan. Untuk itu, marilah kita mengakui dan menyesali akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Kita saat teduh, kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang maha kuasa, kami datang menyembah di hadapan-Mu, menyeru memanggil nama-Mu, karena kami susah dan gelisah oleh karena dosa kami. Dengarlah suara kami dan kasihanilah kami, ya Yesus Kristus, Anak Allah. Engkau telah datang ke dunia ini menjadi manusia, mati dan bangkit kembali serta naik ke sorga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihanilah kami dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang ditimpa duka lara, kasihanilah kami, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami oleh karena dosa. Tinggallah berserta dengan kami, agar kami senantiasa merasa bahagia
melakukan kehendak-Mu. Dengarlah doa kami ini ya Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa, demikian firman Tuhan. Marilah, baiklah kita berperkara, walaupun dosamu merah seperti kermiji, akan menjadi putih seperti salju. Walaupun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita duduk kembali. Kita puji Tuhan dari PKJ 242 ayat 1 sampai 2. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surga pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis dalam Kolose 3 ayat 17. Kolose 3 ayat 17, demikian firman Tuhan. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Demikian firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita puji Tuhan dari PKJ nomor 120 ayat 1 sampai 3. Allah Bapa kami puji.
penghibur kekal. Roh Kudus Sang penghibur kekal. Kau memimpin, Kau tinggal dalam hati kami. Roh Kudus Sang penghibur kekal. Marilah kita bersaksi mengikarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita mengucapkannya bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan vokal grup dari Kesejahteraan Sosial Fisik USU.
untuk mempersiapkan hati kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita angkat lagu pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 57 ayat 1 sampai 3. Yesus, lihat umat-Mu yang mendambakan berfirman dan arahkan padamu hati dan seluruh ingkang hingga kami yang di dunia Kau dekatkan pada surga. Percaya Roh Kudus, kami dalam kegelapan, biar oleh sabda-Mu akan pulih Kau cerahkan, hingga Tuhan kuasai karya dan ucapan kami. Sinar Maha Mulia lahir dari Allah Bapa, buka dan siapkanlah hatimu pendengaran, biar doa dan nyanyi berkenan padamu, Kita berdoa. Benar ya Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus, kami umat-Mu yang sungguh mendambakan firman Tuhan. Kami sungguh merindukan hidup kami selalu dituntun oleh cahaya Roh Kudus, agar kami semua semakin dimampukan untuk menghadapi penyesat-penyesat yang dari dahulu hingga saat ini masih selalu ada untuk mengganggu kehidupan rohani kami. Kami tolak gangguan-gangguan konsentrasi dari manapun asalnya itu saat Tuhan berfirman kepada kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagaimana tertulis di situ, firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu ini dari Yudas. Saudara-saudari, pasal yang pertama, ayat yang ke-17 sampai 23. Dan Yudas, saudara-saudari, kitab ini sangat singkat sekali. Dalam perjanjian baru hanya satu pasal saja ya. Saya bacakan dari sini saudara-saudari. Kalau judulnya nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman.
Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang telah dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan juga hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu sedemikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api, tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Demikian saudara-saudari pembacaan Alkitab. Sebagaimana biasa sebelum saya menyampaikan apakah gerangan pesan firman Tuhan kepada kita, saya akan menyapa kita dengan pantun dulu ya. Dan saya senang kalau di kalangan orang Batak, pantun disampaikan selalu kita respon ya. Kalau di GKPI seragam saja kita, pantunnya adalah, responnya adalah imma tutu, begitu ya. Sepakat ya. Pantun yang pertama, pajak sore pasar minggu, selamat sore, selamat hari Minggu. Wah, ini yang hadir banyak kali, tapi suaranya paling seperti suara vokal grup tadi ya. Kalah dengan suara vokal grup saudara-saudari. Terima kasih ya untuk lagu pujiannya, mengingatkan kita untuk sungguh-sungguh makin melayani Tuhan. Setiap yang melayani Tuhan tidak akan pernah kekurangan saudara-saudari. Sekali lagi dulu ya. Pajak sore pasar minggu, selamat sore, selamat hari Minggu. Mantap. Saya selalu berdoa kepada Tuhan agar dikasih pencerahan. Apakah gerangan kira-kira intisari dari saudara-saudari pesan khotbah pada minggu ini dalam bentuk pantun. Lalu pantun yang kedua saudara-saudari, makan teratur bikin badan sehat bikin tubuh jadi kuat. Milikilah fundamen iman yang kuat agar kita mampu menangkal godaan dari penyesat-penyesat. Lebih semangat yang pertama tadi ya. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Tuhan, adanya ajaran yang menyesatkan di tengah-tengah kehidupan orang Kristen itu bukan barang baru. Hanya saja memang belakangan ini saudara-saudari makin cepat penyebarannya. Karena apa? Karena kita di era digital. Anda buka saja YouTube saudara-saudari, ya, di sana banyak sekali ajaran-ajaran saudara-saudari yang memang bertentangan dengan iman percaya kita, maksudnya kita Protestan. Ada dua saudara-saudari pesan utama yang mau disampaikan kepada kita. Yang pertama saudara-saudari adalah ini, kita harus memiliki iman yang kuat, yang solid fundamennya, agar kita mampu menangkal penyesatan-penyesatan. Yang kedua nanti adalah bagaimana kita harus bersikap ketika ada kawan kita, saudara kita jadi korban penyesatan. Waktu saya berumur saudara-saudari mungkin ya kira-kira kali waktu tahun 1970 ya. Saya lahir 1963, berarti umur saya masih 7 tahun.
Datanglah ke rumah kami di Siantar, saya orang Siantar, saya Siantarmen, Kampung Karo, Jalan Pane, saudara-saudari, kelompok saksi Jehovah. Yang dahulu dilarang di Indonesia, tapi zaman Gus Dur mereka dibebaskan. Yang bentuk gedung gerejanya sama di mana-mana, hanya ukurannya bisa beda. Lalu mengatakan kepada kami saudara-saudari, ini tahun 70, tahun 72, maka akan terjadi kiamat dunia. Kenapa demikian? Ya, karena kami mendapat informasi dari ahli antariksa bahwa planet akan mengalami tabrakan. Kalau Anda jadi saya pada waktu itu bagaimana perasaanmu? Tentu enggak gembira ya, ketakutan dong saudara-saudari. Wah, dunia bakal kiamat Cilaka 12, Cilaka 13 ini. Itu tahun 70. Mereka katakan tahun 72. Lalu saudara-saudari apa yang terjadi tahun 72? Betulkah kiamat dunia? Saudara-saudari tidak. Ketika mereka dipersoalkan soal prediksi waktu mereka kemudian mengeles. Ya Tuhan menunda hari kiamat. Enak kali dibilang begitu ya. Itu waktu umur saya masih 7 tahun. Sekarang umur saya sudah 63 tahun. Berarti kira-kira 56 tahun kemudian saya mendapat WA dari mantan guru huria kami. Dia kirimkan 2 video singkat YouTube kepada saya. Soal apa saudara-saudara? Soal rapture. Kalau Anda lihat di YouTube ada konflik antara pendeta Debbie Basir dengan satu lagi saya lupa namanya itu. Topiknya soal apa? Rapture. Dia tanya kepada saya, Pak Pendeta, bagaimana kita menyikapi yang satu ini? Rapture itu kalau misalnya kita berangkat dari Alkitab adalah peristiwa Yesus akan datang lalu mengangkat orang-orang percaya, tapi belum hari kiamat. Belum akhir zaman, belum. Soal siapa yang diangkat itu urusan Tuhan. Dan dia kirim 2 video, satu pendeta GBI, satu dari Amerika Serikat. Yang dengan segala macam perhitungan logikanya mengatakan tanggal 23 September rapture akan terjadi. Yesus akan datang, dia berhenti di angkasa, mengangkat orang-orang, saudara-saudari yang percaya sebagian, belum semuanya. Bagaimana sikap kita Pak Pendeta? Saya bilang kau baca Alkitab. Semuanya ada di Alkitab jawabannya. Saudara-saudari, saya lihat lagi YouTube-nya, video yang dikirim via YouTube itu hamba Tuhan perempuan dari Amerika Serikat yang mengatakan, saya bermimpi, dalam mimpi saya Yesus berkata, yakin banget itu, tanggal 23 September dia akan datang untuk mengangkat orang-orang yang percaya. Saudara-saudari, saya katakan kepadanya, kau baca Alkitab. Semua ada di Alkitab. Di Alkitab jelas dikatakan soal harinya. Tidak seorang pun yang tahu. Sebetulnya pendeta itu sudah diperingatkan oleh kawan-kawannya. Jangan kau khotbahkan itu menyesatkan. Tapi dia kekeh keras saudara-saudari. Walaupun di akhir videonya dia mengatakan begini, kalaupun nanti Yesus nggak jadi datang tanggal 23, kalaupun dia menunda kedatangannya, ya nggak apa-apa dia bilang begitu saudara-saudari dalam khotbahnya itu. Dalam hati saya kurang ajar pendeta ini saya pikir. Tadi yakin banget dia mengatakan 23 September. Itu saya dikirimi itu pertanyaan itu dan YouTube-nya di bulan Agustus. Bayangkan saudara-saudari, penyesatan itu bukan hal baru. Dari dulu sampai sekarang sudah ada saudara-saudari. Siapa di sini pencintanya Tom Cruise? Bintang film yang ganteng itu, yang kaya itu. Saya juga dulu suka nonton filmnya saudara-saudari. Tapi tahukah Anda dia pengikut apa, ajaran apa? Dia adalah pengikut Christian Science. Dari dahulu sampai sekarang saudara-saudari, ada ajaran-ajaran yang menyesatkan,
yang tidak sesuai dengan apa yang dipesankan di Alkitab. Ada saksi Jehovah yang menolak Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus itu adalah kelas 2, Allah kelas 1, Yesus kelas 2, Roh Kudus kelas 3. Kita tidak memahami begitu. Allah Tritunggal, saudara-saudari. Juga ada Mormon. Di Korea Selatan ada unifikasi yang pendetanya mengklaim bahwa yang jadi juru selamat bukan lagi Yesus, tapi pendeta itu sendiri, saudara-saudari. Ada Alkitab yang baru yang kami tulis ini, yang ini sudah usang. Dari dulu sampai sekarang, saudara-saudari, selalu ada. Itu dari kekristenan. Anda akan kaget dengan yang saya katakan ini, bahwa arah penyesatan saudara-saudari bukan dari dalam saja, tapi juga dari luar. Anda yang belajar yoga di sini, jangan kau pikir yoga itu olahraga biasa, tidak. Saya pernah belajar yoga waktu kuliah dulu. Terakhir saya sadar, saudara-saudari, gerakan-gerakan yoga itu menyembah kepada Dewa Matahari. Anda posisi apa? Karena ada posisi menghadap matahari, saudara-saudari. Penyembahan. Lalu Anda tontonlah di YouTube yogi-yogi yang bertobat. Para ahli yoga, saudara-saudari, yang dia Kristen belajar yoga, akhirnya sadar bahwa ternyata ini bukan olahraga biasa. Mereka bertobat. Kalau Anda buka YouTube sekarang, nanti akan muncul sedikit Tai Chi, kan begitu ya? Tai Chi dengan gerakan yang lembut. Yang percaya di alam ini ada energi yang bisa kau manfaatkan untuk kepentingan dirimu. Secara alkitabiah, saudara-saudari, kita menolak itu. Mana ada energi yang bisa untuk kesehatan kita. Sumber kesehatan kita adalah, saudara-saudari, tentu di samping dari makanan yang sehat, karena berkat Tuhan, amin. Bukan gara-gara gerakan Tai Chi, tapi begitulah kepercayaan mereka. Saya pernah dikontak oleh seorang psikiater. Dia bertanya kepada saya nggak tahu apakah di sini mahasiswa Fakultas Kedokteran USU atau dokter di sini. Saya di WA-nya, Pak Pendeta, bolehkah saya belajar Reiki? Ini sekarang marak di kalangan dokter. Reiki, saudara-saudara, itu apa? Itu latihan kepekaan. Biasa kalau kita ke dokter, dokter akan memeriksa kita dengan stetoskop, kan begitu ya. Lalu didengarkan, ini gelombangnya beda nggak dengan di bagian tubuh yang lain. Kalau beda, jangan-jangan masih ada penyakitnya. Tapi saudara-saudari, mereka kemudian ingin belajar Reiki. Apa itu Reiki? Tangan saya ini bisa dilatih untuk mendeteksi di mana penyakit seseorang. Jadi tubuh tangannya ini akan bergerak kayak stetoskop dia, stetoskop rohani. Nah, kalau agak panas di sini, ada getaran-getaran, inilah dia. Silakan periksa dengan stetoskop. Nah, kalau betul berarti benar ini. Lalu kenapa saya bilang nggak boleh kita orang Kristen belajar itu? Karena Reiki itu didapatkan lewat bertapa di gunung apa lupa saya, di Jepang sana, oleh seorang Buddhist monk, saya bilang. Itu biksu Buddha bertapa di sebuah kaki pegunungan di Jepang sana dan kemudian mendapatkan menurut dia wangsit. Makanya orang belajar Reiki, saudara-saudari, satu waktu nanti harus di setel dia. Supaya kalau kita misalnya dengar dulu ya, sekarang mungkin jarang ya. Supaya di tune in. Di tune in, saudara-saudari, di pusatnya ini di tune in. Supaya dia bisa menguasai, mempraktikkan Reiki itu. Itu dari luar, saudara-saudari. Ada banyak sekali. Belum lagi kalau dari kita orang Batak Habatakon. Tidak jarang ada yang mengatakan, woi dukun putih itu enggak apa-apa. Dukun hitam yang jangan. Di Alkitab enggak ada istilah dukun putih, dukun hitam. Dukun ya dukun. Bahkan ada seorang pastor, saudara-saudara, menulis sebuah disertasi. Berdukun itu enggak apa-apa. Karena berdukun membuat orang sehat. Tapi Alkitab mengatakan enggak boleh, walaupun misalnya kau sehat gara-gara itu, nanti ada kutuknya, saudara-saudari. Saya pernah melayani satu klien, satu keluarga yang depresi berat. Kenapa depresi berat? Anda bayangkan anaknya ada 5. 2 orang mati muda jarak 4 tahun. Yang satu meninggal dunia 4 tahun kemudian meninggal lagi. Si ibu mulai berpikir, gawat ini kalau jarak 4 tahun mati anak kami, 5 anak kami.
2 sudah meninggal dunia, masih muda-muda. Dia hitung itu 16 tahun lagi, habislah generasi kita. Kalau dia pergi ke psikiater kasih obat antidepresi. Orang depresi nggak bisa tidur, nggak punya nafsu makan, nggak pengen belajar, bawaannya mau bunuh diri, dan seterusnya. Dan ibu itu punya pikiran demikian. Lalu saudara-saudari ketika bertemu, kemudian saya tanya, mereka share apa yang mereka alami. Lalu saya tanya begini, coba jujur kalian dulu. Adakah di antara kalian yang pernah sakit hampir mati, lalu pergi ke dukun dan kemudian sembuh? Tiba-tiba si bapak nangis. Akulah pendeta, memang dahulu para kali aku ini kepala sekolah. Lalu ada yang merebut jabatanku, dibikinnya aku sakit supaya mati. Kalau aku mati bisalah dia menduduki posisiku. Lalu apa yang Anda lakukan? Saya pergi ke dukun. Dukun bilang enggak, kalau kau sehat, anakmu tumbalnya. Enggak pendeta, kalau dia bilang mungkin aku tidak mau minta disembuhkan. Saudara-saudari, dukun putih menyembuhkan. Lalu kemudian apa yang terjadi? Tumbal anaknya. Saya bilang hanya satu caranya supaya bebas kalian. Apa itu Pak Pendeta? Bertobat kalian, saya bilang. Tinggalkan semua itu. Apa ada yang di rumah kau bawa, menangkal segala macam, ada pendeta, buang. Kita bakar itu. Saudara-saudari, puji Tuhan. Setelah itu sampai hari ini, anak-anaknya sehat-sehat. Ada penyesatan karena melihat hasilnya. Jangan Anda pikir saudara-saudari setan iblis gak bisa memberikan kesembuhan. Semua bisa dia berikan kecuali satu, keselamatan. Amin. Semua dia bisa berikan kecuali keselamatan saudara-saudari. Lalu kemudian saudara yang dikasihi Yesus Tuhan, bagaimana kita kemudian harus bersikap, apa yang harus Anda dan saya miliki agar supaya saudara-saudari kita mampu menghadapi penyesatan itu. Mari kita lihat. Dalam ayat yang ke-20 saudara-saudari dikatakan demikian firman Tuhan. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, 1, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Itu yang pertama. Yang kedua, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi Yesus Tuhan, yang pertama tadi dikatakan agar kita kuat, mari bangun fundament iman kita di atas batu karang yang teguh. Saya waktu sekolah minggu pernah saudara-saudari diajarin lagu ini. Kalau Anda tahu lagu ini, boleh bernyanyi dengan saya. Orang pandai membuat rumahnya di atas batu sebagai alasnya. Hujan turun dan banjir naiklah, tapi rumah tak roboh lah. Sama-sama kita orang bodoh. Orang bodoh membuat rumahnya di atas pasir sebagai alasnya. Hujan turun, banjir pun naiklah, lalu rumah pun robohlah. Saya jadi curiga ini saudara-saudari, jangan-jangan banyak di sini yang nggak tamat sekolah minggu ini ya. Saya waktu dulu studi di Manila, saya heran. Setiap kami keluar gereja, kami ke basement. Di basement sudah disiapkan snack kecil-kecilan dan dilayani oleh bergantian ya, warga Amerika, Indonesia, Jepang, Korea Selatan. Gereja yang siapkan bahannya untuk waktu kita ngobrol-ngobrol. Dan saya selalu bertanya, karena ada satu ruangan saudara-saudari di mana orang-orang tua sedang membahas Alkitab. Lalu saya penasaran, saya tanya, boleh saya tanya, itu sebetulnya mereka sedang ngapain? Oh, itu mereka saudara-saudari sedang
Sunday School for Adult. Kaget saya. Apa maksudnya? Saya bilang, sekolah minggu untuk saudara-saudari orang dewasa. Kita kan kalau ngomong sekolah minggu anak-anak. Ini sekolah minggu untuk orang dewasa. Belakangan saya ngerti saudara-saudari, maksudnya itu adalah kelas pemuridan. Kita bersyukur saudara-saudari banyak para church yang menolong generasi muda di USU, di UDA, di Nomensen, di mana-mana saudara-saudari. Untuk apa? Agar membangun imannya pada fondasi yang kuat. Saudara-saudari mengikuti kelas-kelas pemuridan secara sukarela. Di sana ada LPMI atau Kampus Crusade, ada Perkantas, ya, ada alumni-alumni mereka, ada juga kalau di Bandung, nggak tahu kalau di Medan, saudara-saudari Navigator. Tujuannya apa? Agar supaya membangun fundamen iman kita masing-masing secara solid. Sehingga kalau ada penyesatan saudara-saudari, lalu kemudian bisa ditangkal. Walaupun ada juga yang masuk ke khusus, saya tahu saudara-saudari, ya, yang juga penyesatan, yang menolak saudara-saudari unsur-unsur budaya untuk dipergunakan oleh orang-orang Kristen. Ulos semuanya dibakar, ya. Ada juga yang begitu penyesatannya. Tidak boleh menyebut nama Allah. Semua saudara-saudari hanya Yesus, Yesus, Yesus. Alkitab tidak mengajarkan demikian. Lalu yang pertama itu saudara-saudari, yang kedua atau yang terakhir saudara-saudari, dikatakan tadi peliharalah. Kita lihat dulu saudara-saudari ayat yang berikut 21. Peliharalah dirimu sedemikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Istri saya hadir di sini saudara-saudari dan dia memelihara namanya itu, saya juga nggak tahu kok itu muncul nama tanaman ya, janggut Musa. Anda pernah dengar nama itu? Bunga janggut Musa. Tanpa media tanah. Jadi dia hanya ngegantung saja. Saudara-saudari dibikin gantungannya. Dan makanannya hanya dua. Apa itu? Udara sama air. Dan dia hidup. Dan sudah bertahun-tahun. Jadi bayangkanlah. Ini lorong rumah kami. Kiri kanannya itu ada janggut Musa. Kalau Anda selfie di situ. Malam hari ada lampu shading dari bawah. Luar biasa cantiknya. Dan saya perhatikan saudara-saudari. Bahwa istri saya tiap hari pagi sama sore menjelang malam selalu menyiram bunga janggut Musa itu. Sehingga terpelihara dengan bagus. Apa yang saya mau katakan saudara-saudari? Yang saya mau katakan adalah ini, dalam kata peliharalah hidup rohanimu saudara-saudari. Di sana ada unsur memberi makan. Di sana ada unsur menjaga dan memberi makan saudara-saudari. Ketika dikatakan di sini peliharalah saudara-saudari dirimu, peliharalah hidup rohanimu, itu berarti juga engkau dan saya harus teratur memberi makanan rohani kepada diri kita masing-masing. Enggak cukup sekali seminggu, enggak cukup 2 kali seminggu, tapi saudara-saudari setiap hari. Dan ini keprihatinan saya kepada umat Protestan saudara-saudari. Saya baru hari Jumat yang lalu memimpin pembinaan. Di kalangan majelis jemaat jumlahnya 47 orang. Saya mau tes, saya mau survei. Di antara 47 orang ini berapa orangkah yang sungguh-sungguh memelihara hidup rohaninya dengan memberi makanan rohani setiap hari. Luther mewariskan bagi orang Protestan, saudara-saudari, 2 kali minimal 1 hari. Pagi sama malam. Bangun tidur sama mau tidur. Lalu saya tanya peserta semua. Siapa di antara kalian yang memberi makan makanan rohani sebagai bentuk kita memelihara hidup rohani kita. Pagi dan malam hari. Lewat ayat di almanak gereja. Kalau di kami GKP Susukara. Yang angkat tangan Amanginang hanya 10 orang. Dari 47. Anda bisa hitung berapa persen itu. Lalu apa kesimpulan kita saudara-saudari? Kita kurang memelihara hidup rohani kita. Sehingga wajar saja kalau ada ajaran-ajaran yang menyesatkan kita gampang terombang-ambing.
Lagunya hebat kita kan, lagu sekolah minggu kita hebat kali. Yang tahu lagu ini boleh nyanyi dengan saya, keraskan suaramu dikit ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau aku survei sekarang yang hadir di sini berapa persen yang memberi makanan rohani kepada dirinya sendiri setiap hari, memelihara, bentuk memelihara hidup rohani kita. Sudah hebat. Kalau sampai 10%, sudah hebat itu. Saya bilang begini, menyanyikannya gampang, tapi melakukannya tidak semudah yang kita bayangkan. Betul ya? Menyanyikannya gampang sekali. Di tengah-tengah kemudahan sekarang, saya tiap hari saudara-saudari 2 sumber saya. Satu adalah ini, saya baca, saya dengar Daily Bread. Lalu yang kedua, almanak gereja, saya lihat, saya memelihara hidup rohani dengan cara seperti itu. Tapi sedih saudara-saudara kita umat Protestan ini. Makanya banyak yang gampang sekali kemudian tersesat. Lalu kemudian yang terakhir, bagian terakhir dikatakan saudara-saudari, bagaimana kita bersikap ketika ada keluarga saudara kita yang jadi korban penyesatan. Dikatakan ayat 22, 23, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu, selamatkanlah mereka dengan jalan, merampas mereka dari api, tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga, dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Yang kedua saudara-saudari, setelah kita sungguh-sungguh memang kuat, punya fondamen yang kuat, memelihara hidup rohani kita, tugas kita tidak berhenti di situ. Kita rupanya ditugaskan untuk bermisi, menolong, mencerahkan, menyelamatkan saudara-saudari, saudara-saudara kita yang tersesat, walaupun tidak mudah. Yang saya lakukan ketika guru Huria itu, mantan guru Huria, hampir tersesat. Lalu saya katakan kepadanya, baca Alkitab dari Injil Matius pasal sekian, ayat sekian. Saya enggak katakan, saya enggak membuli dia, bodoh kali kau, tolol kali kau, tidak. Tapi saya berempati dengan kebingungannya saudara-saudari. Lalu kemudian saya katakan, mari buka Alkitab. Lihat apa yang dikatakan Tuhan Yesus di sana. Saudara-saudari, apa yang bisa kita lakukan? Mari kita bermisi. Bermisi Anda enggak perlu menjelaskan banyak hal. Kalau memang ada kawan, keluarga yang tersesat, baca Alkitab. Karena sumber kebenaran satu-satunya hanya Alkitab. Ya, sebagaimana Luther mengatakan, sola scriptura. Kita menolak sehebat apapun pendeta itu khotbah, sehebat apapun pengajarannya saudara-saudari. Kalau itu sudah melenceng dari kebenaran Alkitab, Anda dan saya berhak untuk menolong, mengingatkan saudara kita yang mungkin terganggu, ragu-ragu. Dengan dasarnya apa? Dasarnya saudara-saudari hanya satu ya, kebenaran Alkitab. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami tidak menyangkal bahwa dari dahulu sampai saat ini selalu ada saja penyesatan-penyesatan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang mengingatkan kami akan dua hal. Bahwa kami harus membangun fundament yang solid pada hidup rohani kami. Kami harus memelihara, menjaga, memberi makanan rohani kepada diri kami. Agar dengan demikian kami sungguh-sungguh sehat dan kuat untuk menghadapi penyesatan-penyesatan. Sambil juga tentunya Tuhan pakai kami bermisi bagi orang-orang yang mungkin barangkali terpengaruh, tersesat. Agar bersumber dari Alkitab, kami Tuhan pakai untuk menuntun mereka kembali ke
ke jalan yang benar. Kalau ada di antara kami juga yang hampir tersesat, biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kami semua bahwa sungguh benar dan amin. Tidak ada sumber kebenaran yang lain kecuali Alkitab. Sebagaimana Luther mengatakan, sola scriptura. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami berdoa. Amin. Kita puji Tuhan. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa
menghantar kita memberi korban persembahan syukur, marilah kita mendengar firman Tuhan yang tertulis dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Sekarang kita kumpulkan persembahan kita. bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian pada sekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera,
dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Dengan sukaria beri padamu, dan merasa bangga dalam Tuhanku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan sampai Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyeri engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.